Oke, kita lanjutkan. Tadi terputus ya, maaf sayang. Nih ada contoh soal. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere. Nah, ini sudah ketemu dengan angka nih. 0,5 ampere itu apa ya? Ampere satuannya. Oke, arus I berarti di sini kalian tulis diketahui I sama dengan 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Yang satuan menit biasanya apa? Betul, waktu ya, waktu. Tetapi di sini ingat waktu harus satuannya sekon. Berarti 2 menit ini kita ubah satuannya ke sekon atau detik. Oke, berarti 2 kali, betul, 2 kali 60 sekon berarti 120 sekon. Ingat, untuk menjawab tentu saja kita harus tahu rumus ya. Di sini coba kita lihat dulu ya soalnya. Berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Berarti ditanya, ini seharusnya ini kekurangan ya. Ditanya Ki, kita lihat dulu ya, jangan dulu ini. Oke. Ki, ditanya Ki atau muatan listrik, dijawab Ki sama dengan, ingat kita punya rumus I sama dengan Ki per T. Berarti mencari Ki sama dengan I kali T. Berarti silahkan kalian tulis di sini rumusnya, tulis I dikali T ya di buku latihannya. I-nya berapa tadi? I-nya adalah 0,5 ampere. Di sini kalian tulis 0,5 ampere dikali tadi T-nya yang 2 menit ke sekonkan, jadi 120 menit. Jadi 0,5 kali 120 menit berarti berapa ya, dihitung. Silahkan hitung. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Pengukuran kuat arus listrik. Pengukuran kuat arus listrik ini dihubungkan lampunya. Dihubungkan stop kontaknya, maka lampu akan menyala. Tadi bergerak ya, jarumnya bergerak menunjukkan angka tertentu. Oke, perkenalkanlah, ini adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Ampermeter dirangkai pada suatu rangkaian, dia dipasang pada suatu rangkaian. Jadi rangkaian ini akan kita hitung atau akan kita lihat, akan kita detek berapa sih kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Maka kalian harus memasang alat pengukur kuat arus listrik yang namanya ampermeter, yang dipasang pada rangkaian harus dipasang secara seri. Kalau seri itu, ini lihat ya sayangnya, ini yang positif, ini ya negatif ke sini. Oke. Jadi satu kabel yang merah kita itu ya sambungkan, yang satu lagi sambung, ini tanpa percabangan, langsung sambungkan ke alat. Ingat, kalau seri berarti tidak melalui percabangan atau tidak bercabang, itu ya khasnya untuk rangkaian seri. Jadi ingat, ibu tekankan lagi, ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Dipasang dalam rangkaian secara seri, artinya tidak melewati titik percabangan. Oke ya, jadi di sini ini lampu, ini lambang ampermeter, stop kontak dinyalakan. Ini yang negatif, ini yang positif. Oke, kita lanjut ya. Cara membacanya bagaimana sih? Oke, lihat, perhatikan. Di sini ada skala maksimum. Skala maksimum ya, di sini skalanya ada skala yang maksimum yang atas, ada skala maksimum yang di bawah. Untuk lebih mempermudah, ini contoh soal di bawah ya skala maksimumnya. Oke, ini
ini penunjukan jarum. Jarum yang merah ini tadi setelah di stop kontaknya dihubungkan, maka ada pergerakan jarum pada ampermeter tersebut menunjukkan angka tertentu. Oke, di sini ya skala yang ditunjukkan jarum. Lalu ada batas ukur. Ini adalah batas ukur 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere. Ini tunjukkan katanya, ini contohnya untuk ini 1 ampere ya, ada tanda panah merah. Ini dihubungkan artinya ya, kutub positif negatifnya dihubungkan dalam suatu rangkaian secara seri. Cara menentukan nilai yang terukur ada rumusnya. Nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjukkan jarum. Berapa nih nilai yang ditunjukkan jarumnya? Kita lihat ya. Ini tidak tepat tapi kita bisa menentukan. Di sini pasti 0, 10, 20, 30. Di sini ke 40. 40 sudah lewat. Ini ada 5 strip. Berarti 30 ke 40 10 dibagi ada 5 ya. 5 berarti 10 bagi 5 stripnya, satu stripnya 2. Ini melewati 2 strip. Berarti 30 2 dengan 2 ya. Berarti 4, 34. Jadi kalau bisa menentukan skala yang ditunjukkan jarumnya, nilai yang ditunjukkan jarumnya 34 per nilai maksimum. Kita ambil yang gampang aja yang di bawah ya, 100. Karena tadi pembacaan skalanya juga di sini si jarumnya menunjukkan 34, maka diambil ini yang skala maksimum juga yang 100. 34 dibagi 100 dikali batas ukur mana? Ini batas ukurnya ya, ini ya. Ada ini kabel merah. Batas ukurnya 1 ampere. Berarti 34 dibagi 100 kali 1 ya. Berarti 34 per 100. Berarti 0,34 ampere. Oke? Udah mulai ngerti ya sampai sini. Kalian bisa diulang-ulang lagi nanti ya. Kita lanjut. Kita mengingat kembali dari bahasan yang tadi yang sudah Ibu ulas ya, tentang beda potensial listrik, bagaimana listrik mengalir. Diperhatikan dulu mana potensial yang tinggi, mana potensial yang rendah. Oke. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Arus elektron melawannya. Dia berhenti kalau tegangannya atau beda potensialnya sudah sama. Ya. Oke, dari beberapa kejadian itu muatannya seperti itu ya. Kalau sudah muatannya sama dan jenisnya sama, maka kedua benda tersebut tidak akan mengalami arus listrik ya. Jadi beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Jadi energi work, energi gitu ya. V beda voltage ya, beda potensial. Jadi V sama dengan W per Q, work per kolom ya, muatan, quantity muatan ya, satuannya kolom. Oke, Ibu ulangi. Beda potensial listrik terjadi apabila ada arus yang mengalir. Oke. Kalau tidak ada beda potensial listrik, maka arusnya tidak akan mengalir. Ya. Ingat, arus listrik mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, sedangkan arus elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Apabila muatan dan jenis muatan listriknya sama, maka tidak akan lagi ada beda potensial. Maka arus yang mengalir tidak ada. Nah, karena tidak ada lagi energi. Jadi, definisi beda potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. V voltage ada apabila ada Q energi, ada W energi persatuan muatan. Jadi V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial satuannya volt, W works energi satuannya joule, dan Q
satuan muatan listrik ya satuannya coulomb. Jadi 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb, di mana 1 volt ini didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Jadi ingat 1 volt didefinisikan untuk memindahkan energi muatan listrik ya. 1 volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Oke, kita lihat ada alat. Oke, contoh dulu. Contoh soal. Tadi kita punya rumus Pi sama dengan W per Q. Nah, coba contoh soalnya sesuai rumus tersebut atau tidak. Atau dari rumus tersebut kita kan bisa mencari rumus lain ya. Coba kita lihat, sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Berarti ingat, beda potensial lambangnya Pi. Jadi kau tulis di sini 1,5 volt, beda potensial lambangnya Pi, ini sama dengan 1,5 volt kalian tulis. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik melewati lampu. Jadi apa yang 50 coulomb? Betul, muatan listrik. Lambangnya apa? Oke, Q. Maka Q sama dengan 50 coulomb. Ditanyanya apa? Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Berarti ditanya W ya. Jawab, kalau ditanya W, pakai rumus W sama dengan, jangan V sama dengan. Kita bisa mengambil rumus dari Pi sama dengan W per Q. Maka mencari W sama dengan Pi dikali Q ya. Sudah belajar ya itu di kelas 2 ataupun di kelas 1 cara mencari rumusnya pakai segitiga istimewa, itu segitiga bermuda atau segitiga emas, banyak istilah-istilahnya ya. Yang di atas itu yang di bawah pembagi gitu kan ya. Oke. Berarti W sama dengan Pi dikali Q. Pi-nya berapa? 1,5 volt kali Q-nya betul 50 coulomb. Jadi V kali Q 1,5 volt kali 50 coulomb berapa hasilnya? Silahkan dihitung. Oke, pinter. Sip, lanjut ya. Nih. Mengukur beda potensial. Beda potensial. Apa suatu rangkaian itu punya beda potensial? Tidak. Apakah listriknya ini masih mengalir? Beda potensialnya berapa sih kalau listriknya mengalir? Gitu kan ya. Nah, di sini Ibu perkenalkan alat pengukur beda potensial atau pengukur tegangan. Namanya voltmeter. Di sini voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Ingat ya, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan. Pemasangan voltmeter dalam suatu rangkaian itu dipasang secara paralel. Kita lihat gambar ya, paralel itu yang bagaimana. Di sini ada stop kontak, baterai sebagai sumber, dan lampu. Di sini voltmeter. Volt ini lambangnya V ya, berarti alat ini berfungsi sebagai voltmeter. Sebenarnya ini bisa digunakan ampermeter dengan voltmeter. Sesuai kalau penampakannya di sini Pi, maka alat tersebut sebagai voltmeter. Kalau penampakannya di sini A seperti yang tadi, maka itu adalah ampermeter. Di sini kalian sudah tahu ya. Ini di SD udah tahu. Ini percabangan. Jadi voltmeter ini disusun atau dirangkai atau dipasang setelah melalui percabangan. Maka voltmeter itu dipasang secara paralel, betul. Paralel ya. Ada titik percabangan berarti voltmeter ini harus dipasang secara paralel. Kita lihat si stop kontaknya kita hubungkan